Salam Tarakanita, satu hati, satu semangat Tarakanita, yes. Selamat pagi anak-anak SD Tarakanita Jakarta. Bagaimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat ya. Nah, hari ini kita akan belajar KD yang akan kita pelajari adalah 3.7, yaitu menguraikan konsep-konsep yang saling berkaitan pada teks non-fiksi. Indikatornya 3.7.1, menemukan konsep-konsep pada bacaan teks non-fiksi secara tepat. Tujuan pembelajarannya, Bapak Ibu Guru berharap kalian mampu menyajikan ide pokok dalam bentuk peta konsep. Nah, apakah kalian masih ingat? Tentunya kalian masih ingat ya, bagaimana cara menemukan pokok pikiran dan menemukan informasi penting. Karena apa? Karena sebelum membuat peta konsep, kalian harus bisa menemukan pokok pikirannya dan menemukan informasi penting. Untuk menemukan pokok pikiran, apa yang harus kalian lakukan? Ya, kamu harus mencari kalimat utamanya terlebih dahulu. Dalam kalimat utama tersebut akan ada pokok pikirannya. Untuk menemukan informasi penting, kamu harus menggunakan beberapa kata tanya, yaitu dengan menggunakan kata tanya adik Simba. Nah, sekarang kita akan belajar untuk membuat peta konsep tentang pokok pikiran teks. Mengapa kita harus membuat peta konsep? Karena peta konsep akan membuatmu dan orang lain lebih mudah dalam memahami isi teks. Untuk membuat peta konsep, ada 4 langkah yang harus kalian ketahui. Yang pertama adalah buatlah kolom utama untuk menuliskan judul teks yang kamu baca. Kolom utama itu letaknya ada di tengah. Yang kedua, temukan ide pokok pada setiap paragraf. Yang ketiga, buatlah kolom tambahan untuk setiap ide pokok yang kamu temukan. Nah, kolom tambahan ini nanti fungsinya untuk menuliskan ide pokok yang sudah kamu temukan di setiap paragraf. Yang keempat, tariklah garis yang menghubungkan ide pokok tersebut dengan kolom utama. Nah, di kolom tambahan tadi bukan hanya ide pokok yang kamu tulis, tetapi juga ada informasi tambahannya, yaitu tentang kalimat penjelasnya secara singkat saja. Nah, ini adalah contoh peta konsep. Peta konsep dapat dibuat dengan bentuk dan format bebas, biasanya memakai kotak maupun bulatan. Oke anak-anak, di sini ada teks yang berjudul ekosistem. Kalian baca ya teksnya. Nah, setelah kalian baca, coba diperhatikan peta konsep yang sudah Bapak buat. Di sini teksnya berjudul ekosistem. Jadi di kolom utama di sini kamu tulis ekosistem. Setelah itu kamu buat kolom tambahannya. Kolom tambahannya ada berapa? Sesuaikan dengan jumlah paragrafnya. Di sini jumlah paragraf 4. Berarti kolom tambahannya ada 4. Terus di dalam kolom tambahan ini kamu tulis dengan ide pokok yang sudah kamu temukan, serta kalimat penjelasnya secara singkat saja. Setelah itu kamu tarik garis yang menghubungkan antara kolom utama dan kolom tambahan. Nah, begini anak-anak, salah satu contoh peta konsep. Paham ya untuk membuat peta konsep? Sekarang kita waktunya untuk latihan membuat peta konsep.
Yang pertama, bukalah buku tematik 5E dan dibuka halaman 74. Di situ ada bacaan yang berjudul Rantai Makanan di Lingkungan Sekitar. Setelah dibaca, kamu diminta untuk membuat peta konsep. Temukan ide pokok dalam setiap paragraf dan sajikan dalam bentuk peta konsep. Silakan anak-anak dikerjakan di buku PS Bahasa Indonesia. Kalau sudah selesai, laporkan hasil pekerjaanmu ke guru kelas masing-masing. Jika ada pertanyaan, jangan ragu untuk bertanya kepada Bapak Ibu guru kalian masing-masing di sekolah ya. Baik, begitu saja anak-anak untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih dan salam Tara Kanita. Satu hati, satu semangat, Tara Kanita, yes.